Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali bergabung dalam layanan pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 9. Materi pokok yang akan kita pelajari bersama pada hari ini adalah teks laporan percobaan. KD yang kita belajarkan 4.2 menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Sedangkan tujuan, peserta didik dapat menulis teks laporan percobaan berbasis proyek dengan waktu 8 kali 40 menit. Alur pembelajaran yang pertama adalah kita diajak untuk melakukan pemahaman konsep. Aktivitas yang kedua, mengamati model perencanaan proyek percobaan. Dilanjut dengan aktivitas yang ketiga, perencanaan proyek percobaan. Aktivitas yang keempat, melaksanakan percobaan hingga menulis dan publikasi laporan percobaan dikerjakan di luar jam tatap muka saat ini. Kita masuk pada aktivitas yang pertama, pemahaman konsep. Pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Aktivitas yang dilaksanakan adalah merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan. Tahapan model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal kegiatan. Yang keempat, memonitor kemajuan proyek. Yang kelima, menguji proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Model ini dapat kita sederhanakan atau kita modifikasi yang langsung mengacu pada kinerja peserta didik seperti tergambar berikut. Ini model menulis teks laporan percobaan berbasis proyek. Yang pertama, penentuan proyek yang akan dilakukan. Yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Yang keempat, pelaksanaan percobaan. Yang kelima, pelaporan dan publikasi hasil percobaan. Langkah ke-1, 2, dan 3 di atas merupakan tahap perencanaan. Langkah ke-4 di atas merupakan tahap pelaksanaan. Dan langkah yang kelima di atas merupakan tahap pelaporan. Kita masuk pada aktivitas yang kedua. Bersama-sama, mari kita mengamati contoh penyelesaian tahap perencanaan proyek. Langkah 1. Penentuan proyek
yang akan dilakukan. Nah, ini sekedar contoh. Proyek yang akan kita lakukan adalah mendeteksi makanan mengandung borak. Langkah yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Yang pertama, menentukan proyek tadi sudah, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek dan penjadwalan kegiatan. Yang kedua, mempersiapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan. Ketiga, merumuskan petunjuk, prosedur, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam percobaan. Yang keempat, melaksanakan percobaan sambil mencatat dan memvideokan seluruh rangkaian percobaan. Yang kelima, menyusun laporan percobaan dan editing video. Yang keenam, mempublikasikan laporan di media digital masing-masing atau blogspot, dan video diunggah di channel YouTube-nya masing-masing. Dengan demikian, pada proyek kita ini nanti ada 3 tagihan yang harus kamu kerjakan. Yang pertama adalah tagihan berupa tahap perencanaan atau merancang, mendesain proyek yang akan dilakukan. Kemudian tagihan yang kedua adalah nanti berupa video saat kalian melaksanakan percobaan. Dan yang ketiga sebagai tagihan adalah laporan percobaan yang kalian muat di media digital blogspot masing-masing. Untuk video nanti tentu saja kamu harus mengunggahnya di channel YouTube kalian masing-masing. Diharapkan semua peserta didik memiliki channel di YouTube. Itu langkah yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Langkah ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan percobaan. Seluruh tahapan yang sudah kamu rancang pada langkah yang kedua tadi, kita buatkan jadwal pelaksanaannya. Yang pertama, menentukan percobaan, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek dan penjadwalan percobaan. Ini pada tahap perencanaan tadi dilaksanakan, ini hanya contoh, sekedar contoh, dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus tahun 2020. 2. Mempersiapkan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam percobaan, dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus tahun 2020. Yang ketiga, merumuskan petunjuk, prosedur, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam percobaan, dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2020. Yang keempat, melaksanakan percobaan sambil mencatat dan memvideokan seluruh rangkaian percobaan, dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus tahun 2020. Yang kelima, penyusunan laporan percobaan dan editing video dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus tahun 2020. Yang keenam, mempublikasikan laporan di media digital masing-masing atau blogspot, dan video diunggah di channel YouTube-nya masing-masing, dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus tahun 2020. Nah, ini tagihan tadi saya katakan tagihan yang pertama. Tahap perencanaan di atas disatukan dalam format seperti ini. Ini nanti dikirim ke surel yang sudah ditentukan. Lihat di WhatsApp grup kelas kalian masing-masing. Ini format yang harus kamu ikuti perencanaan proyek. Oke, baiklah, kita lanjut. Aktivitas mandiri untuk hari ini, untuk tatap muka hari ini 50 menit. Susunlah tahap perencanaan proyek percobaan kalian sesuai dengan contoh di atas. Sudah ada contoh tadi. Nah, silakan kalian ikuti dengan contoh yang sudah ada.
Hasil pekerjaan silakan dikirim ke Surel dengan alamat yang tertera di WhatsApp grup kelas kalian. Ini dilaksanakan selama 50 menit secara mandiri. Kemudian, aktivitas mandiri di luar tatap muka. Yang pertama, mempersiapkan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam percobaan. Kamu persiapkan di rumah masing-masing. Yang kedua, merumuskan petunjuk, prosedur, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam percobaan. Ini kamu buat setelah kamu mengumpulkan informasi-informasi yang paling gampang. Informasi itu kamu peroleh dari internet atau bisa juga dari buku-buku yang ada. Yang ketiga, melaksanakan percobaan sambil mencatat dan memvideokan seluruh rangkaian percobaan. Yang keempat, menyusun laporan percobaan dan editing video. Yang kelima, mempublikasikan laporan di media digital masing-masing atau blogspot, dan video diunggah di channel YouTube-nya masing-masing. Nah, monitoring perkembangan keterlaksanaan proyek dilakukan pembimbingan secara daring lewat video conference dengan aplikasi Google Meet pada 3 pertemuan daring berikutnya. Sehingga waktu yang tersedia untuk pembimbingan adalah 3 kali pertemuan setelah ini, 6 kali 40 menit. Diharapkan dengan 6 kali 40 menit ini, aktivitas mandiri kalian sudah tuntas. Demikian seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang tersaji bisa memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada peserta didik. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.